Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Johan Bung Sukoco di mata kuliah Manajemen Pergudangan atau Warehouse Management. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa di program studi S1 Terapan Manajemen dan Administrasi Logistik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Kita masuk ke materi ke-8 terkait Material Handling Equipment atau MHE. Material Handling Equipment merupakan kegiatan mengangkat, mengangkut, dan meletakkan bahan-bahan dan barang-barang dengan menggunakan alat transportasi tertentu. Dalam material handling yang harus diperhatikan adalah peralatan atau alat angkut yang digunakan, alat mekanis atau non-mekanis. Tujuan utama dari material handling ialah memindahkan barang dari satu titik ke titik yang lain dengan biaya minimum tanpa ada pengulangan atau delay untuk pengangkutan tersebut. Material handling equipment merupakan seni atau ilmu tentang pemindahan, penyimpanan, pengamanan, dan pengontrolan material, di mana menyediakan material yang tepat atau rack material pada jumlah yang tepat, rack amount dengan kondisi yang tepat atau rack condition di tempat yang tepat, rack place pada posisi yang tepat, rack position pada susunan yang tepat atau rack sequence, kemudian ongkos yang tepat atau rack cost, dan metode yang tepat atau rack method. Rack material yang disediakan sesuai dengan yang dipesan oleh bagian produksi atau lebih akurat jika menggunakan peralatan otomatis. Kemudian yang kedua, rack amount, yaitu jumlah yang disediakan oleh bagian material handling sesuai jumlah yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah rack condition, yaitu sesuai dengan keinginan konsumen. Misal tidak rusak, kondisi barang dipak atau tidak dipak, diurutkan, penyusunan, dan lain-lain. Kemudian rack place, menempatkan material langsung di lokasi akhir siap untuk digunakan, tidak di tengah-tengah perjalanan, misal di gang. Kemudian urutan yang tepat, urutan penanganan material yang efisien, misalnya dengan penyederhanaan kerja, efisiensi manual, dan efisiensi manufacturing. Kemudian yang berikutnya adalah biaya yang tepat, dengan mendesain bentuk yang efisien sehingga biaya menjadi efisien bukan berarti berbiaya rendah. Dan yang berikutnya adalah waktu yang tepat, pengiriman tepat waktu. Jika proses material handling di dalam pabrik dilakukan dengan peralatan otomatis, syarat ini akan lebih mudah dapat dicapai. Ada beberapa prinsip dalam material handling, di mana dasar perencanaan atau perencanaan dibuat dengan menjawab pertanyaan apa materialnya, di mana dan kapan pergerakannya, bagaimana dan siapa, juga termasuk metodenya. Kemudian standarisasi prinsip, adanya standar metode kerja dan alat yang digunakan. Yang ketiga, dasar pekerjaan, yaitu meminimalkan kerja. Ukuran kerja adalah aliran material, volume, jarak, jumlah, dikali jarak atau perpindahan. Ada juga ergonomic prinsip, di mana pekerjaan dan kondisi kerja sesuai dengan operator. Kelima adalah unit load prinsip, yaitu unit load adalah satuan atau kemasan perpindahan barang untuk sekali pemindahan, misalnya palet, pens, kontainer, dan lain-lain. Keenam, ada space utilization, yaitu pemanfaatan ruang semaksimal mungkin. Ketujuh adalah dasar sistem, yaitu interaksi antara entity yang membentuk pekerjaan secara keseluruhan. Kedelapan ada automation prinsip, yaitu penggunaan sistem otomasi yang dikontrol melalui komputer. Yang kesembilan, dasar lingkungan, di mana memperhatikan kondisi lingkungan dan tidak merusak lingkungan. Dan yang ke-10 ada life cycle cost prinsip, yaitu berpikir bagaimana cash flow akan terjadi terhadap suatu sistem material handling yang akan diterapkan mulai dari investasi peralatan maupun lokasi yang dipakai sampai dilakukan penggantian dengan metode yang baru. Adapun jenis alat-alat material handling yang sering digunakan terdiri dari conveyor, derek atau kren, forklift, container, KSS atau trial, top loader, dan lain sebagainya. Di sini dapat kalian lihat berbagai contoh material handling equipment. Ada kren, forklift, trailer, container, top loader, dan lain sebagainya. Adapun kriteria pemilihan material handling equipment, ada beberapa, misal area aksesnya, kemudian ketinggian penyimpanan barang, ukuran barang, pengambilan barang, dan beberapa komponen-komponen di dalamnya.
Ini adalah beberapa contoh dari material handling equipment. Ada banyak sekali, namun di sini hanya saya paparkan beberapa. Misalnya trolley, dikenal juga sebagai hand trolley, digunakan sebagai alat pemindahan barang dari suatu area ke area yang lain dalam kegiatan operasional suatu kegiatan industri. Penggunaannya dapat dilakukan indoor maupun outdoor. Kapasitas bervariasi mulai dari 150 kg, 300 kg, 400 kg, sampai dengan 500 kg. Kemudian yang berikutnya adalah hand lift atau hand pallet truck. Untuk memindahkan barang yang sederhana berfungsi ketika material handling equipment mekanis tidak dapat berfungsi. Untuk area dengan ruangan yang terbatas, untuk memindahkan palet atau barang untuk jarak dekat dan batasnya hanya sampai 3 ton. Meskipun kemungkinan 5 ton dapat juga masih bisa digunakan. Kemudian powered pallet truck, dikenal juga dengan sebutan walkie, untuk memindahkan palet yang beratnya mencapai 5 ton. Berfungsi di daerah padat yang membutuhkan manuver-manuver tertentu. Peralatan berikutnya adalah forklift, disebut juga lift truck atau container truck, di mana untuk pemindahan di bawah jarak 50 meter, kapasitas beban dari 1,5 ton sampai dengan 10 ton, dapat mengangkat rata-rata 7 meter untuk operasi pada tiang yang tinggi, membutuhkan lorong dengan lebar 4 meter. Operator dapat berposisi duduk dan menggunakan tenaga diesel atau baterai operator. Yang ada juga forklift yang elektrik selain forklift yang menggunakan tenaga diesel. Peralatan material handling equipment lainnya adalah electric pallet stacker, di mana mirip seperti powered pallet truck, namun dapat digunakan secara lift vertikal. Operator dengan posisi berdiri digunakan di lorong dengan lebar hingga 2,8 meter, dapat mengangkat hingga 2,8 meter dan cocok untuk gudang yang kecil. Ada juga reach truck, operator dengan posisi duduk digunakan di lorong dengan lebar hingga 2,5 meter, dapat mengangkat sampai 8 meter. Nah, demikian yang dapat kita pelajari hari ini. Terakhir saya mengutip quote dari Mahatma Gandhi, "Hiduplah seakan-akan kau akan mati besok, belajarlah seakan-akan kau akan hidup selamanya." Saya Johan Wimus Koco, sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.